Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di aula leluhur, Xiao Yan dan Xiao Xuan berdiri berdampingan. Mereka menatap gadis rok merah di depan koridor dengan mata yang sedikit berbeda, terutama setelah mereka melihat mata indah berwarna-warni yang terakhir, mereka bahkan lebih terkejut. Ini adalah murid roh sihir. Kakek dan cucu saling memandang dan berhenti bernapas selama beberapa detik. Mereka tidak bisa membantu tetapi berkata dengan terkejut. Hah? Pada saat suara mereka, gadis berbaju merah juga dikejutkan oleh mereka. Cahaya warna-warni di sepasang mata yang indah berkedip sedikit, dan kemudian menjadi redup. Dia tampak bingung dan mundur 2 langkah. Gadis itu mendongak, diikuti dan memperhatikan Xiao Yan. Gadis itu tidak bisa menahan tangis dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi dia sepertinya lupa bahwa koridor tempat dia berada adalah horizontal. Pada saat berbelok, dia terlihat sedikit imut dan membenturkan kepalanya ke tiang balok di belakangnya. Tiba-tiba, suara kaget terdengar lagi. Xiao Yan dan kedua orangnya juga senang dengan adegan ini. Kemudian segera, tubuh mereka sedikit berkedip, dan dalam sekejap mata, mereka telah muncul di depan gadis itu. Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Gadis berok merah berkata dengan malu-malu, menatap senyum ramah mereka, dan ketakutan di hatinya tidak bisa membantu banyak menghilang. Siapa kamu dan bagaimana kamu datang ke sini? Gadis itu bertanya dengan takut-takut, tetapi Xiao Yan dan Xiao Xuan sedikit malu. Sejujurnya, mereka tidak tahu mengapa mereka datang ke sini. Bahkan mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Hehe, kami hanya 2 orang yang lewat. Mungkin karena plakat yang dipasang di aula leluhurmu. Kami datang ke sini karena kami bebas. Xiao Xuan menatap gadis itu dengan sepasang mata yang cerdas dan tersenyum. Pergilah dengan takdir dan bebas, maka kamu adalah orang yang ditakdirkan. Gadis itu secara bertahap mengendurkan kewaspadaannya, dan senyum di wajahnya yang cantik membuat orang merasa kasihan. Ya, ada teman yang ditakdirkan. Bisakah Anda memberitahu kami? Bang! Tepat sebelum suara Xiao Xuan jatuh, suara keras dari hidupnya yang jauh mengganggu suaranya. Ada raungan menyakitkan dalam suara itu, dan ekspresi wajah cantik gadis berbaju merah itu tiba-tiba berubah. Ada warna kekhawatiran yang kuat di wajahnya yang cantik, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Ini saudaraku. Dengan teriakan kaget, gadis itu mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Yan di depannya dengan cemas dengan tatapan memohon. Meskipun aku tidak tahu siapa kedua orang ini, gadis itu dapat yakin dari penampilan satu sama lain bahwa mereka pasti kuat. Setidaknya, kekuatan mereka harus lebih kuat dari kakaknya. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi, karena permintaan Tianjue adalah yang pertama, mereka sekarang telah mendapatkan formula Guiyuan, dan bahkan sila penerimaan Tianjue. Xiao Yan tidak akan membiarkannya pergi. Hehe, jangan khawatir, karena kita punya takdir, kami akan membantumu menyelesaikan masalah kakakmu. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan gadis itu dengan seruan gadis itu, sementara Xiao Xuan menatap Xiao Yan. Tubuhnya sedikit terdistorsi dan berubah menjadi streamer. Dia menghilang ke dalam tubuh Xiao Yan. Kemudian, Xiao Yan membawa gadis itu dan menghilang ke koridor. Di depan gunung besar yang tandus, terdapat banyak bebatuan dan jalan pegunungan yang terjal, yang menyulitkan orang biasa untuk mendakinya. Namun, di depan semi kaisar yang kuat, ini bukan apa-apa. Pada saat ini, di suatu tempat di gunung tandus ini, barisan 5 orang berdiri di depan sebuah batu besar. Kubus di bawahnya tidak besar, dan di belakangnya ada tebing tinggi. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan berada dalam bahaya besar. Di antara 5 orang, selain Xiao Yan, ada Zhu Qiang dan Keier, dan 2 tetua yang berbicara tentang satu sama lain sebelumnya. Berdiri di depan batu, Xiao Yan berpikir dan menyebarkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Dia dengan hati-hati menjelajahi gunung. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dengan enggan mengambil kembali kekuatan jiwa yang tersebar. Bahkan setelah menyelidiki inci demi inci, Xiao Yan masih tidak bisa melihat petunjuk apapun pada akhirnya. Dia tidak bisa mendeteksi fluktuasi energi di luar denyut nadi spiritual. Dari tampilannya,
Gunung tandus ini tidak berbeda dengan gunung lainnya. Jika orang hanya terbang dari langit, mereka tidak akan dapat melihat petunjuk di sini. Jika Zhu Qiang memimpin, bahkan Xiao Yan tidak akan percaya bahwa ini adalah denyut nadi spiritual. Benar saja, itu langit dan bumi. Mengandalkan tenaga manusia saja, kamu tidak dapat melihat apapun dari luar. Tidak heran batu roh di daratan sangat sulit ditemukan. Benda ini tidak dapat ditemukan hanya dengan eksplorasi kekuatan jiwa. Anda harus mengandalkan sedikit keberuntungan. Sebuah ledakan seru di dalam hatinya. Semangat juang disuntikkan. Segera, ada suara menderu di dalam batu. Kemudian, batu itu perlahan jatuh dengan suara yang berat. Itu tidak berhenti sampai setengahnya menghilang di bawah bumi. Pada saat ini, di depan Xiao Yan, sebuah saluran yang hanya dapat menampung satu orang juga muncul. Tuanku, ini adalah pintu masuk ke wadah roh. Zhu Qiang membuat isyarat undangan. Dia memimpin di depan, diikuti oleh Xiao Yan, lalu Keir dan kedua tetua. Setelah memasuki lorong ini, hanya sesaat, lorong di depan beberapa orang secara bertahap meluas, dan kemudian meluas ke titik di mana 10 orang dapat melewatinya secara bersamaan. Ekspresi wajah Xiao Yan sedikit berubah saat dia masuk ke sini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kaya yang meresap di saluran ini harus mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dibandingkan dengan dunia luar. Namun, perbedaannya adalah meskipun energi di sini lebih berlimpah, itu juga lebih kompleks, dan pemurnian lebih memakan waktu dan melelahkan, namun, ini bukan masalah bagi Xiao Yan. Sayangnya, Xiao Yan tidak ingin tinggal di sini. Jika tidak, kultivasinya akan meningkat untuk waktu yang lama dalam waktu singkat. Sementara dia terkejut dengan lingkungan di sini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat anak berwarna dengan rok merah di belakangnya. Setelah masuk ke sini, Xiao Yan telah mengamati yang terakhir. Matanya yang berwarna-warni awalnya terlihat biasa setelah masuk ke sini, tetapi di sini, di antara matanya, mereka tanpa sadar akan memancarkan cahaya berwarna-warni. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan energi kompleks dari bagian asteris-asteris lubang. Tanpa diduga, dia mendekati Keir secara mandiri, atau tubuhnya menelan dan menyerap energi bagian asteris-asteris dari lubang secara mandiri. Energi berbintik-bintik terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh halus gadis itu. Yang terakhir seperti lubang hitam yang didedikasikan untuk menelan energi, menyerap semua energi dari bagian asteris-asteris lubang. Adapun orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka kurang lebih menyadarinya, mereka tampaknya telah terbiasa untuk waktu yang lama, jadi tidak ada ekspresi aneh di wajah mereka. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan energi besar yang tersembunyi di kedalaman tubuh Keir. Ketika hatinya membeku, Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur, dan hatinya sangat terkejut. Apakah ini murid roh sihir? Ini benar-benar mengerikan. Murid roh sihir adalah salah satu dari sedikit murid berbeda di daratan yang diketahui Xiao Yan. Sebelum itu, apa yang dilihat Xiao Yan adalah skala hijau asli. Mata kembar dengan pupil bunga cian itu masih memiliki ingatan yang dalam. Murid 3 bunga ular hijau dapat secara paksa mengontrol Warcraft ular apapun dengan level yang sama atau lebih rendah. Jumlah kontrol tergantung pada budidaya dan kekuatan tempurnya sendiri. Setelah kontrol, secara bertahap dapat melahap dan menyerap budidaya yang terakhir untuk digunakan sendiri. Dapat dikatakan bahwa itu adalah musuh dari semua ular Warcraft. Pada awalnya, skala hijau adalah alasannya. Seluruh 9 neraka piton yang diaduk tidak bisa stabil. Kali ini, murid ajaib yang dimiliki oleh Keir adalah murid lain yang berbeda dengan efek yang berbeda. Seperti yang terjadi pada Keir saat ini, murid roh sihir dapat melahap energi apapun di dunia yang tidak dikendalikan oleh manusia, dan menyerapnya tanpa kesulitan, dan bahkan secara langsung menghilangkan proses pemurnian. Kultivasi dapat digambarkan sebagai sederhana dan tidak normal. Selama Anda memiliki murid roh ajaib, Anda tidak berlatih dengan sengaja, dan kecepatan kultivasi Anda beberapa kali lebih cepat daripada orang biasa, dapat dikatakan sebagai akselerator kultivasi alami. Sangat disayangkan, tetapi melihat Keir hari ini, sepertinya dia tidak tahu bagaimana menggunakan murid ajaib ini. Menurut 2 tetua sebelumnya, di masa lalu mereka menambang batu roh. Selama Keir hadir, kecepatan penambangan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah upaya. Ini adalah karakteristik menyerap energi dengan bantuan murid roh sihir. Tentu saja,
Alasan mengapa menambang sekarang sulit adalah apa yang dipikirkan Xiao Yan. Meskipun murid roh sihir adalah senjata tajam yang dapat membantu latihan, pada saat yang sama, ia juga memiliki cacat fatal dan keunggulannya sendiri yang tak tertandingi. Itu bisa langsung melahap dan menyerap energi langit dan bumi. Ini membuat pemiliknya menjadi seorang jenius kultivasi yang tak tertandingi di dunia. Pada saat yang sama, itu juga menjadikannya batu roh berjalan di mata banyak praktisi. Murid roh ajaib dapat membuat pemiliknya langsung menyerap energi langit dan bumi tanpa kesulitan. Pada saat yang sama, murid roh sihir juga dapat dengan sempurna mencangkok kultivasi pemiliknya ke orang lain dengan cara yang ekstrim, dan ada dua metode pencangkokan. Pertama, transportasi dengan kecepatan lambat. Tentu saja, meskipun prosesnya lambat, kekuatan yang diperoleh jauh lebih banyak daripada kultivasi biasa. Setelah proses transportasi selesai, utilitas murid roh sihir akan sepenuhnya dihapus dan tidak akan lagi memiliki kemampuan apapun. Pada saat yang sama, pemiliknya juga akan menyebabkan kebutaan permanen dan budidaya akan hilang pada saat yang sama. Adapun jenis lainnya, yaitu mengganti murid. Saat mengubah murid, itu dapat mencangkokkan kultivasinya sendiri ke orang lain dalam waktu singkat, sehingga menciptakan orang yang kuat dalam waktu singkat dan memiliki kemampuan murid roh sihir. Adapun orang yang awalnya memiliki murid roh sihir, itu cacat atau hancur, atau hidupnya tidak dijamin, yang mengerikan. Sangat disayangkan bahwa Keir sekarang memiliki murid yang berbeda, tetapi dia tidak dapat menunjukkannya. Jika dia terus seperti ini, dia akan dihancurkan di desa kecil ini. Segera, di bawah kepemimpinan Zhu Qiang, sekelompok 5 orang menyeberangi gua dan datang ke kedalaman. Di sepanjang jalan, Xiao Yan dan yang lainnya bertemu dengan banyak penduduk desa yang sedang melambaikan instrumen khusus dan menuangkan semangat juang. Mereka terus-menerus mengetuk dinding gua di kedua sisi. Dari waktu ke waktu, mereka bisa melihat batu roh yang terbuka, tapi sayangnya, tidak ada yang berhasil mengeluarkan batu roh itu dari mereka. Tetapi ketika mereka semakin dekat dan semakin dekat ke kedalaman gua, ada bau pengap di udara. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, yang lain sudah berkeringat. Pakaian yang basah oleh keringat. Semua penduduk desa di sekitar bekerja keras untuk mengisi bahan bakar dan menambang dengan tangan kosong. Semakin ke dalam mereka pergi, semakin kuat kultivasi mereka. Mungkin mereka khawatir orang-orang di luar tidak tahan suhu tinggi dan lembab di sini. Begitu matanya berbalik, Xiao Yan dengan santai menatap Keir di belakang matanya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa gadis itu saat ini, mengenakan rok merah yang melilit tubuhnya yang indah di bawah infiltrasi keringat, dan dia menjengkelkan, sosok itu juga ditampilkan dengan tajam dan jelas saat ini, yang membuat Xiao Yan kembali ke garis pandangnya, tanpa sadar menyentuh hidungnya dan dengan cepat mengikutinya. Semakin dekat ke kedalaman gua, semakin tinggi suhu di udara. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga dapat merasakan bahwa ada napas yang sangat kuat di bagian terdalam gua. Energi semacam itu murni dan besar. Itu tidak sebanding dengan batu spiritual manapun yang biasa terlihat, dan ini menentukan apa yang dipikirkan Xiao Yan. Segera, pesta itu datang ke bagian terdalam gua. Pada saat ini, kedua tetua sudah berhenti di kejauhan. Suhu tinggi di sini membuat mereka tak tertahankan. Zhu Qiang juga bersikeras dengan wajah merah, dan keringat keluar dari tubuhnya. Meskipun dia telah memudarkan pakaian dan semangat juangnya, dia masih tidak bisa sepenuhnya menahan suhu tinggi di sini. Adapun Keir, meskipun gadis itu bertahan dengan kekuatan manusia super, dia sudah gemetar dan sepertinya akan pingsan kapan saja. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, kekuatan tak terlihat segera menyebar, dengan mudah memisahkan suhu tinggi yang mengerikan di sekitar ketiga orang itu. Segera, Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat ke ujung saluran di depannya. Meskipun ini adalah bagian terdalam dari gua, batu roh di mana-mana memancarkan cahaya lembut, menerangi seluruh gua seperti siang hari. Saat ini, ada cahaya putih besar yang lembut di depan mata Xiao Yan. Matanya menyipit palsu. Mata Xiao Yan melihat ke belakang melalui lapisan cahaya putih ini. Itu adalah batu kristal putih susu yang menonjol. Dengan penglihatan Xiao Yan, wajar untuk melihat bahwa batu-batu spiritual ini semuanya adalah batu spiritual tingkat menengah. Tidak diragukan lagi, bahkan Xiao Yan bisa merasakan energi yang lebih besar di kedalaman batu spiritual ini. Energi itu milik batu spiritual tingkat lanjut.
Batu roh tingkat tinggi? Tentu saja, apakah benar-benar ada batu roh tingkat tinggi di nadi roh ini? Matanya bersinar, dan Xiaoyan memiliki kejutan yang tak terkendali di dalam hatinya. Jika dia bisa mendapatkan batu roh tingkat tinggi, itu pasti akan sangat membantu kultivasinya. Selain itu, kekuatan 9 inkarnasinya mandek sekarang. Jika dia dapat memiliki batu roh tingkat tinggi untuk membantu, Xiaoyan pasti akan meningkatkan kekuatannya ke tahap selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 5. Dengan cara ini sangat membantu Xiaoyan. Tuan, apa yang bisa Anda lakukan? Suhu di sekitar tubuh tiba-tiba menurun, dan tekanan pada Zhu Qiang dan Keir juga menurun banyak. Kedua mata jatuh pada Xiaoyan, menunjukkan ekspresi harapan. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Benar saja, itu sama seperti yang aku harapkan. Tidak heran kamu tidak bisa menambang batu roh di sini. Ada batu roh tingkat tinggi di kedalaman nadi roh. Batu roh tingkat lanjut." Mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan, wajah Zhu Qiang dan Keir tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut, dan kengerian di hati mereka tak terkira. Seperti yang kita semua ketahui, ada 4 jenis batu spiritual tingkat rendah, menengah, tinggi, dan atas. Di antara 4 jenis batu spiritual ini dengan tingkat yang berbeda, batu spiritual tingkat tinggi dan batu spiritual tingkat atas sangat langka. Secara khusus, batu spiritual kelas atas belum pernah terdengar di daratan dalam ribuan tahun terakhir. Oleh karena itu, kita dapat membayangkan betapa berharganya batu spiritual kelas atas. Tentu saja, meskipun nilai batu roh tingkat tinggi masih belum mencukupi dibandingkan dengan batu roh terbaik, mereka juga sangat langka di seluruh benua Yuanwu. Bahkan di antara beberapa kekuatan sekte super, mereka mungkin tidak dapat menghasilkan beberapa. Secara umum, bahkan di nadi roh, mungkin tidak ada batu roh tingkat tinggi. Bahkan jika sebagian besar pembuluh darah roh pada akhirnya ditambang dan seluruh gunung dilubangi, mereka tidak bisa mendapatkan batu roh tingkat tinggi. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak memiliki batu roh perantara. Oleh karena itu, begitu ada batu roh tingkat tinggi, semua kekuatan akan bersaing dengan panik untuk mendapatkannya. Vena roh di mana ia berada pasti akan menjadi target semua pihak. Oleh karena itu, mendengarkan apa yang dikatakan Xiaoyan saat ini, hati Zhu Qiang dapat digambarkan sebagai kejutan dan kekhawatiran. Saya senang bahwa batu roh tingkat tinggi keluar, yang pasti akan menarik perhatian yang kuat untuk Zhu Jiashai mereka. Pada saat itu, pengaruh mereka Aula Bei Huang juga akan mengirim yang kuat. Zhu Jiashai berkata tidak, mereka dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan apresiasi dari sekte tersebut. Selama seseorang di desa mereka berhasil bergabung dengan Aula Bei Huang, itu pasti akan membawa kedamaian ke desa. Untuk seluruh desa, ini adalah hal yang hebat. Namun, yang dia khawatirkan adalah saudara perempuannya Keir. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia bisa merasakan bahwa mata saudara perempuannya tidak dimiliki oleh orang biasa. Begitu dia menarik perhatian yang kuat, dia tidak punya apa-apa, tetapi dia takut menyakiti saudara perempuannya. Saudaraku, aku tidak bisa membayangkan bahwa akan ada batu roh tingkat tinggi di sini. Selama kita menambang batu roh ini dan menyerahkannya ke Aula Bei Huang, tidak bisakah kamu? Tidak, kita bisa jangan serahkan batu roh tingkat lanjut di sini. Suara Keir tidak jatuh, tetapi Zhu Qiang berbicara dengan keras dan menyelanya dengan sepatah kata pun. Warna bermartabat dan kekerasan yang terkandung dalam kata-kata itu membuat gadis itu takut untuk mundur 2 langkah. Dia menatap takut-takut pada kakaknya yang tidak pernah kehilangan kesabaran dengannya. Hehe, Keir, jangan salahkan kakakmu. Bahkan, dia melakukannya untukmu. Dia hanya... Pada titik ini, Xiaoyan memandang Zhu Qiang dan wajahnya sedikit berubah ketika dia mendengar Xiaoyan kata-kata. Sepertinya dia takut Xiaoyan akan mengatakan yang sebenarnya. Begitu gadis itu mengetahui tentang konstitusi khususnya, dia takut dia akan lebih takut pada dunia luar. Hehe, kakakmu hanya tidak ingin meninggalkanmu. Lagi pula, selama kamu bergabung dengan sekte, kamu tidak bisa masuk dan keluar sesuka hati. Ini adalah kendala besar bagi orang-orang. Kakakmu tidak ingin menyerahkan batu roh tingkat tinggi. Dia hanya takut dia akan diambil kembali secara paksa oleh orang-orang kuat di sekte tersebut, jadi jangan salahkan dia. Kata-kata Xiaoyan jatuh, tapi Keir membuka sepasang mata lingling air. Mata Mei menatap Zhu Qiang. Kemudian, dia bergegas ke pelukan yang terakhir dengan wajah tergerak.
Dia berteriak pada kakaknya sementara dia tidak bisa menahan tangis. Melihat saudara dan saudari di depan mereka, mulut Xiaoyan menyunggingkan senyum hangat, dan Zhu Qiang mengangguk pada Xiaoyan dengan rasa terima kasih, menatap gadis di lengannya, menatap yang terakhir dengan mata yang kompleks, dan mulai menghapus air mata dari sudut mata gadis itu. Kemudian mereka saling melepaskan tangan dan saling berpelukan. Kemudian Zhu Qiang mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan berkata dengan hormat. Penatua, batu roh di sini merepotkan. Tidak masalah. Hanya saja aku belum mengalami batu roh tingkat tinggi. Mari kita mengenalnya hari ini. Dengan senyum tipis, telapak tangan Xiaoyan berbalik dan hanya mendengar kepulan. Api putih hutan yang menderu tiba-tiba naik dari telapak tangannya, dan suhu tinggi yang mengerikan segera menyebar. Suhu yang semula lembab di dalam gua menjadi kering dan panas dalam sekejap. Air yang terkandung di udara terbakar menjadi ketiadaan dalam sekejap. Ini, api aneh. Melihat api putih mori yang muncul dari tangan Xiaoyan, wajah Zhu Qiang menunjukkan ekspresi terkejut lagi. Tidak heran orang di depannya tampak jauh lebih muda darinya, tetapi kekuatannya sangat kuat. Ternyata ada api yang berbeda untuk membantu. Kamu bisa memiliki api yang berbeda ketika kamu masih muda. Dia jelas bukan orang biasa. Dengan keterkejutan di hatinya, Zhu Qiang menarik Keir ke samping dan mereka dengan cepat mundur. Dalam situasi ini, keberadaan mereka tidak dapat membantu, dan bahkan tinggal dapat membawa masalah bagi Xiaoyan. Oleh karena itu, keluar dari sini adalah pilihan terbaik mereka. Di kejauhan, saudara-saudari memandang Xiaoyan dari kejauhan, mengangkat telapak tangannya, dan nyala api di telapak tangannya berubah menjadi massa api. Kemudian Xiaoyan melambaikan telapak tangannya ke depan, dan nyala api di telapak tangannya segera melesat ke depan. Kemudian, mereka membombardir batu roh yang terhubung satu sama lain di bagian terdalam gua. Bang! Ledakan tumpul terdengar, dan gua tempat ketiga orang itu berada mau tak mau bergetar hebat. Kedua tetua di kejauhan gua dan penduduk desa di belakang mereka juga dikejutkan oleh gerakan yang begitu besar, tetapi kemudian serangkaian ledakan hebat datang satu demi satu. Bang bang! Jauh di dalam gua, Xiaoyan mengendalikan api aneh dan membakar batu roh di depannya dengan ganas. Ini tidak akan berdampak pada batu roh, tetapi dia dapat memisahkan batu roh yang awalnya terhubung bersama. Setiap batu roh akan menjadi kristal heksagonal dengan ukuran yang sesuai. Sifat langit dan bumi membuat masing-masing batu roh ini mengandung energi yang sama, yang benar-benar merupakan karya ajaib. Dengan budidaya Xiaoyan dan api aneh, mudah untuk menambang batu roh ini. Namun, ia juga menemukan bahwa ketika api yang berbeda masuk lebih dalam ke dalam gua dan lebih dekat ke batu roh tingkat tinggi, hubungan antara batu roh biasa dan menengah ini menjadi lebih dekat dan lebih dekat. Energi di antara mereka tampaknya terhubung dan terintegrasi, yang juga karena batu roh tingkat tinggi. Batu roh tingkat tinggi dapat mengumpulkan energi di batu roh di sekitarnya untuk digunakan sendiri. Hanya setelah bertahun-tahun dituang dan dipoles, mereka akhirnya bisa menjadi batu roh terbaik. Dapat dikatakan bahwa pembentukan batu roh tingkat tinggi pada dasarnya sama dengan budidaya makhluk hidup. Mereka semua menonjol dari ribuan. Sayangnya, mereka murah untuk makhluk hidup di dunia. Karena itu, di dunia ini, tidak pernah ada orang terkuat. Ada orang di luar orang. Tidak ada yang tahu apakah bumi yang mereka dirikan hanyalah sebutir debu di mata seseorang. Namun meski begitu, makhluk-makhluk di dunia tetap harus bersaing terus-menerus. Lagi pula, jika Anda ingin melihat dunia, Anda hanya bisa mendaki puncak tanpa batas, dan di sini, Yuandi adalah puncaknya. Kak, dengan jatuhnya batu roh perantara, cahaya putih menyilaukan mekar di depan Xiaoyan seperti bunga. Batu roh tingkat lanjut sekarang. Cahaya putih bersinar seperti bunga putih. Cahaya terang membuat orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Seluruh gua diterangi oleh semburan cahaya putih ini. Sampai film yang bagus diukir, cahaya putih berangsur-angsur memudar, dan pandangan Xiaoyan perlahan menjadi jelas. Sebuah batu roh, atau sekelompok batu roh dengan warna yang sama sekali berbeda dari batu roh lainnya, sekarang muncul di mata Xiaoyan. Itu umumnya tertanam di gunung, dan setengahnya terbuka di mata Xiaoyan. Alasan mengapa itu adalah batu roh karena itu bukan hanya batu roh tingkat lanjut. Saat ini, ada 5 batu roh tingkat tinggi yang muncul di depan Xiaoyan. 5 batu roh tingkat tinggi, yang bahkan tidak pernah dimiliki oleh beberapa sekte tingkat tinggi. Dengan kata lain,
5 batu roh tingkat tinggi yang muncul di depan Xiaoyan saat ini mewakili detail sebuah sekte. Melihat batu roh tingkat tinggi ini, hati Xiaoyan membangkitkan lapisan gelombang, dan lubuk hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini cukup untuk membuat sekte pindah. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Namun, hal pertama yang harus dilakukan adalah menguraikan 5 batu roh. Dia mengambil napas dalam-dalam, anti-inflamasi mengulurkan telapak tangannya lagi, dan api putih mori di telapak tangan naik, bergerak di sepanjang pikirannya, dan secara bertahap naik ke batu roh. Suhu tinggi yang terik memancar keluar saat ini, merembes ke celah di sambungan langsung setiap batu roh, dan mengelupasnya sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, ada 5 individu yang berbeda. Bahkan jika mereka hampir tidak terhubung karena kekuatannya yang kuat, mereka masih memiliki cacat tertentu. Selama Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk secara bertahap menembus dari celah-celah di antara 5 batu roh dan mengupasnya dengan api yang berbeda, akhirnya, 5 batu roh tingkat lanjut dapat disajikan di depan Xiaoyan. Sambungan dari 5 batu roh tingkat tinggi jauh lebih dekat daripada batu roh perantara sebelumnya, yang membuat Xiaoyan mengelupas 5 batu roh jauh lebih lambat. Butuh waktu setengah jam untuk memisahkan 5 batu roh tingkat tinggi. Ledakan. Tepat ketika 5 batu roh tingkat tinggi jatuh ke tanah, batu roh yang tertanam di 4 dinding gua tampak kehilangan dukungannya dalam sekejap dan tersebar seperti kerikil, bahkan menyelamatkan upaya penambangan. Batu roh di sini berjumlah hampir 1000, yang cukup untuk membuat Sujiazhai merasa nyaman selama hampir 1 tahun. Tentu saja, ini juga berdasarkan premis bahwa tidak ada pajak tambahan di Aula Beihuang. Melihat 5 batu roh tingkat tinggi di depannya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat warna panas di matanya, tetapi pada akhirnya, dia masih tenggelam dan menekan keinginannya. Meskipun batu roh ini sangat berharga, dia tidak didorong oleh keserakahan. Dia tidak akan memindahkan batu roh ini sampai dia setuju. Pada saat ini, Zhu Qiang dan Keir juga datang dari belakang. Melihat 5 batu roh yang tergantung di depan Xiaoyan saat ini, Keir tidak tahu, tapi Zhu Qiang mengenalinya sekilas. Batu roh tingkat lanjut, dan itu masih 5. Meskipun dia selalu tinggal di desa kecil ini, wawasan Zhu Qiang tidak seinci ding. Dia jelas tahu di dalam hatinya apa yang diwakili oleh 5 batu roh tingkat tinggi. Batu roh tingkat tinggi diproduksi di nadi roh yang dikelola oleh Sujiazhai. Setelah Aula Beihuang tahu, mereka akan mengirim yang kuat. Pada saat itu, Sujiazhai akan langsung diambil alih oleh Aula Beihuang, Keir. Dalam hatinya, dia ketakutan dan ketakutan. Bagaimanapun, Zhu Qiang takut gadis di sekitarnya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia tidak peduli dengan hidupnya, tetapi Keir, dia harus melindunginya, bukan untuk hal lain, hanya karena Keir adalah saudara perempuannya. Apa yang kamu katakan adalah bahwa begitu kamu memberitahu mereka tentang keberadaan batu roh tingkat tinggi, itu akan membawa masalah bagimu, tetapi selama kamu tidak memberitahu mereka, kamu akan hidup dalam damai. Xiaoyan tersenyum, dan ada sedikit ketenangan dalam senyumnya. Tiba-tiba, mata Zhu Qiang tiba-tiba terangkat dan menatap Xiaoyan dengan warna tegas di matanya. Selama kita bisa membantu saudara dan saudari kita melewati masalah ini, Zhu Qiang memutuskan untuk memberikan 5 batu roh tingkat tinggi ini kepada orang dewasa. Apakah kamu tidak takut orang-orang di desa akan mengganggumu? Xiaoyan terkejut. Ini benar-benar rencananya, tetapi yang terakhir terlalu menentukan. Selama Keir bisa tinggal bersamaku, aku tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan orang-orang di desa kepadaku. Selain itu, selama kamu tidak memberitahu mereka tentang hal itu, aku tidak berpikir mereka akan berpikir bahwa ada batu roh tingkat lanjut di dalamnya. Zhu Qiang tersenyum lega. Dia tidak khawatir tentang orang-orang di desa. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga yang akrab. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara dan saudari mereka. Tetapi jika mereka adalah orang-orang di Aula Beihuang, mereka tidak akan memperhatikan apa yang disebut orang kuat semi-kekaisaran untuk kepentingan mereka. Alih-alih menghadapi mereka. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Namun, saya benar-benar tidak beruntung dengan 5 batu roh tingkat tinggi. Yah, saya akan meninggalkan 1 untuk Anda. Jika tidak ada yang terjadi, kamu dapat menggunakannya untuk kultivasimu sendiri. Setelah sesuatu benar-benar terjadi di masa depan, kamu juga dapat menggunakannya untuk menipu Aula Gurun Utara.
Aku hanya berharap mereka tidak terlalu menipu orang lain. Sambil tersenyum, dia menerima 4 batu roh tingkat tinggi ke dalam ring. Xiao Yan mengambil salah satu dari mereka tanpa ragu-ragu dan menyerahkannya kepada Zhu Qiang. Ini, Pak, batu roh senior. Generasi muda. Anggap saja sebagai ucapan terima kasihku padamu. Aku puas mendapatkan 4 batu roh tingkat tinggi dari udara tipis. Terlebih lagi, aku pikir kamu memiliki bakat yang baik, tetapi kamu tidak memiliki kultivasi yang baik, sumber daya. Ini adalah kesempatan. Jaga batu roh ini. Xiao Yan tersenyum, mungkin karena hubungan Keir. Dia tidak membenci Zhu Qiang. Bahkan jika yang terakhir menunjukkan kewaspadaan kepadanya sebelumnya, itu bisa dimengerti. Dia bisa sepenuhnya memahami perasaan melindungi darah dari seorang saudara laki-laki kepada saudara perempuannya. Selain itu, saya pikir bakat kultivasi Keir bagus, tapi dia tidak berlatih. Seharusnya karena tidak ada metode keterampilan yang cocok. Begitu suara itu berbalik, Xiao Yan melihat ke satu sisi lagi. Keir memegang lengan Zhu Qiang. Sejujurnya, Keir, yang memiliki murid sihir, benar-benar penyihir kultivasi alami. Sayangnya, Xiao Yan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, kalau tidak dia harus membawa murid-muridnya pergi. Namun, bahkan jika Anda tidak dapat membawanya, jika Anda meninggalkan sesuatu untuknya dan hanya menjadi murid terdaftar, bukan tidak mungkin untuk benar-benar mendapatkannya di masa depan. Untuk saat ini, Anda harus memiliki hak untuk melakukan reservasi. Penatua, maksudmu, apakah Anda ingin memberi Keir gulungan keterampilan yang sesuai? Zhu Qiang tampak bahagia. Dia tahu bahwa fisik Keir berbeda dari orang biasa. Karena itu, dia tidak pernah berani menemukan keterampilan biasa untuknya. Bagaimanapun, kultivasi keterampilan terkait dengan kehidupan. Setelah pemilihan keterampilan salah, kemungkinan akan meninggalkan hasil yang tidak dapat diperbaiki untuk Keir di masa depan. Oleh karena itu, dia selalu mencari keterampilan yang benar-benar unggul untuk Keir, hanya saja saya belum menemukan hasilnya. Hehe, tidak, aku tidak akan memberi Keir keterampilan yang sesuai. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Segera, di mata bingung Zhu Qiang, dia tersenyum pada Keir dan bertanya. Keir, apakah Anda ingin memuja saya sebagai guru? Magang. Kata-kata Xiao Yan terdengar seperti guntur di mata kedua orang itu. Wajah cantik Keir tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi pujian. Adapun Zhu Qiang, dia merasa luar biasa di hati yang terakhir saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar ingin menerima Keir sebagai murid. Meskipun Xiao Yan masih muda, prestasinya sudah sebanding dengan leluhur beberapa kekuatan kuno. Begitu dia bersedia menerima Keir sebagai murid, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi masa depan yang terakhir. Setidaknya, itu akan jauh lebih baik daripada tinggal di desa pegunungan kecil ini. Tapi satu-satunya hal yang membuat Zhu Qiang sedikit tak tertahankan adalah begitu dia memuja gurunya, itu berarti Keir akan meninggalkannya. Meskipun dia tidak menyerah, Zhu Qiang juga tahu bahwa lebih baik melakukan ini untuk Keir. Lagi pula, jika Keir disimpan di benteng Zhu sepanjang waktu, dia tidak akan bisa melangkah ke ambang kultivasi, tetapi juga waspada terhadap yang kuat mencongkel Keir semua hari. Dalam jangka panjang, itu bukan jalan. Elder, jika saya memuja Anda sebagai guru, bisakah Anda jangan membawa saya pergi? Meskipun Keir tidak akrab dengan dunia, Keir tahu beberapa aturan di daratan. Secara umum, beberapa pendahulu yang kuat biasanya membawa mereka ketika mereka menerima murid, untuk menghindari yang terakhir malas dalam kultivasi. Pada saat yang sama, itu juga untuk memberi murid lingkungan kultivasi yang baik dan perlindungan yang nyaman, tetapi Keir tidak dapat menempatkan saudara laki-lakinya Zhu Qiang di dalam hatinya, mereka telah saling bergantung sejak mereka masih muda, dan tidak ada yang bisa meninggalkan siapapun. Jadi biarkan dia pergi dengan Xiao Yan. Dia benar-benar tidak tahan. Mendengar kata-kata Keir, wajah Zhu Qiang tiba-tiba berubah. Tentu saja, dia tahu alasan mengapa Keir berkata begitu, tapi sekarang tentang takdir hidup Keir. Dia tidak bisa membiarkan yang terakhir melakukannya. Setelah Xiao Yan tidak senang, biarkan masalah menerima murid pergi. Bukankah itu akan membuang-buang kesempatan yang bagus? Penatua, Keir masih muda dan tidak tahu banyak hal. Apa yang baru saja dia katakan? Oh, baiklah, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Suara Zhu Qiang tidak jatuh,
Tetapi Xiaoyan tersenyum dan membuka mulutnya, tetapi kata-kata itu membuat hati Zhu Qiang jatuh ke dasar lembah. Meskipun tawanya masih santai, itu jelas berarti dia sedang mencari alasan. Dengan cara ini, tidak. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Keir di satu sisi juga menundukkan kepala kecilnya dengan permintaan maaf. Dia memandang kehilangan. Dia tampak menyedihkan dan menggairahkan. Sebenarnya, aku juga punya rencana ini. Karena beberapa alasanku sendiri, aku tidak bisa membawa Keir bersamaku dalam perjalanan ini. Jika aku membawanya, itu hanya akan membawa masalah baginya. Oleh karena itu, menurutku Keir, yang terbaik untuk tinggal di sini, belum lagi perlindungan Anda. Saya dapat yakin. Namun, kata-kata Xiaoyan selanjutnya mengejutkan kedua orang itu. Bahkan Zhu Qiang tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak berniat naik pangkat dari awal. Terima kasih Tuan. Ketika Keir kembali, dia sangat gembira dan membungkuk pada Xiaoyan. Yang terakhir menatapnya dengan aneh dan tidak menjawab. Sebaliknya, Zhu Qiang buru-buru mengisyaratkan Keir. Kemudian gadis kecil itu dengan cepat mendapatkan kembali pikirannya dan mengubah mulutnya, berkata, "Terima kasih, Tuan. Terima kasih Tuan." Dia mengangguk puas. Segera, Xiaoyan mengubah suaranya dan berbicara lagi, berkata, "Meskipun kamu adalah muridku sekarang, kamu hanya seorang murid terdaftar. Saya memiliki persyaratan tinggi untuk murid. Jika kamu ingin menjadi murid level awal saya, kamu harus menunjukkan kepadaku kekuatan yang cukup. Apakah kamu mengerti, Keir?" Begitu kata-kata ini keluar, wajah Keir tidak bisa tidak berubah sedikit. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Dia bahkan melangkah ke ambang kultivasi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan? Dalam hal ini, Zhu Qiang tersenyum kagum, menatap Xiaoyan, dan perasaan kagum muncul di hatinya. Kata-kata Xiaoyan terdengar seperti semacam tekanan untuk Keir, tapi di telinganya, itu adalah insentif. Sebagai seorang murid, yang tidak ingin tuannya bangga pada dirinya sendiri, dan jika Anda ingin melakukan ini, Anda harus berusaha keras. Namun, Xiaoyan menambahkan satu poin lagi pada premis kebanggaan ini, yaitu murid tingkat pemula. Untuk menjadi kebanggaan Tuan, pasti ada kesulitan besar di jalan ini. Beberapa orang tidak akan bisa bertahan dan menyerah di tengah jalan. Namun, jika mereka hanya ingin menjadi murid tingkat pemula, persyaratan ini jauh lebih kecil, yang sebenarnya meningkatkan keinginan Keir untuk bekerja keras. Tuan, pencapaian apa yang Anda butuhkan untuk menjadi murid tingkat pemula? Wajah cantik gadis itu menunjukkan ekspresi harapan. Dia hanya berharap bahwa persyaratan Xiaoyan tidak akan terlalu tinggi, jika tidak, dia masih akan khawatir apakah dia bisa melakukannya. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum dan berkata sambil tersenyum. "Baiklah, berlatihlah dengan giat, Keir. Sampai jumpa lagi ketika kamu memenuhi persyaratan untuk menjadi murid entry level saya." Kemudian, tanpa menunggu Keir mengeluarkan suara, Xiaoyan membalikkan telapak tangannya, dan sebuah gulungan kuno muncul di telapak tangannya. "Ini kamu." Dia mengulurkan tangan dan menyerahkan gulungan itu ke Keir. Setelah yang terakhir mengucapkan terima kasih, Xiaoyan melanjutkan. "Saya pikir atribut Anda adalah kayu, jadi volume kayu ini harus menjadi yang paling cocok untuk Anda. Selain itu, saya akan memberitahu Anda bahwa pemilik terakhirnya adalah orang kuat di tingkat sumber." Xiaoyan tersenyum, dan yang dia katakan adalah Heimu. Gulungan kayu Yanjue ini persis seperti keterampilan yang dipraktikkan Heimu di awal. Keterampilan tingkat lanjut spiritual sama baiknya dengan tingkat Italia. Ini dapat digunakan oleh keluarga Senling untuk melatih keterampilan kayu, yang secara alami merupakan pilihan terbaik di antara keterampilan kayu. Mendengar kata-kata Xiaoyan, tidak hanya Keir, tetapi juga mata Zhu Qiang di satu sisi tidak dapat membantu menunjukkan keterkejutan, yang dapat membuat orang kuat di tingkat Yuanzong. Ini saja telah membuktikan kekuatan keterampilan ini. Setelah itu, Xiaoyan memutar pergelangan tangannya dan menyerahkan sebuah cincin kepada Keir. Di antara mereka, ada banyak keterampilan bertarung kayu. Dari tingkat surga ke tingkat roh, ada lebih dari 10 jenis. Selain itu, ada banyak batu roh untuk kultivasinya. Terlebih lagi, Xiaoyan bahkan mengambil satu lagi dari 4 batu roh tingkat tinggi di tangannya, untuk membantu kultivasi Keir. Kemudian, setelah menjelaskan beberapa hal, Xiaoyan membawa mereka keluar dari kedalaman gua seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Penduduk desa di gua juga menyaksikan mereka pergi dengan mata hormat.
Setelah ketiga orang itu keluar dari gua, Keir melihat kembali kedua orang tua yang belum keluar. Dia menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan suara rendah. Tuan, saya belum tahu nama Anda. Xiao Yan. Di depan Sujiashai, Xiao Yan menatap orang-orang di depannya dan mengalihkan pandangannya dari murid barunya. Dia tidak bisa menahan perasaan melankolis di hatinya. Merawatnya, menatap Zuqiang, Xiao Yan hanya memiliki 4 kata nasihat. Yang terakhir mengangguk berat, bahkan jika Xiao Yan tidak mengatakannya, dia pasti akan menjaga Keir dengan baik. Kemudian Xiao Yan menatap Keir lagi. Gadis, ingat apa yang kukatakan padamu. Kuharap kau bisa memberiku kejutan yang cukup saat aku bertemu lagi nanti. Gadis itu mengangguk tegas di matanya. Baik untuk dirinya sendiri atau untuk memuaskan tuannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat dirinya kuat sesegera mungkin. Setelah beberapa kata nasihat, Xiao Yan pindah dan pergi dari sini langsung di bawah tatapan Zuqiang dan Keir. Sekarang, dia juga harus mencari jawaban, pertama-tama pahami di mana dia sekarang, dan kemudian buat rencana. Meninggalkan batas Sujiashai, mata Xiao Yan masih merupakan area tandus. Melihat dari kejauhan, ada barisan pegunungan yang lebat di ujung pandangannya. Namun, tujuan Xiao Yan saat ini bukanlah untuk menemukan pegunungan, tetapi untuk menemukan kota dengan manusia. Hanya di sana Xiao Yan dapat memahami situasinya saat ini. Anak kecil, apakah kamu begitu lega meninggalkan gadis itu di benteng desa? Tiba-tiba, di benak Xiao Yan, pertanyaan Xiao Xuan muncul. Mendengar pidato itu, yang terakhir melirik tak berdaya dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Bawa dia jika itu tidak menjadi kenyataan. Saya punya cukup banyak hal sendiri. Mengambil Keir sebelum menyelesaikan masalah itu hanya akan membahayakannya. Saya takut bahkan orang-orang di aula hantu yang bukan manusia atau hantu akan melakukannya untuknya. Terlebih lagi, mereka masih ingin menangkapku, jadi mereka tidak bisa naik. Aula hantu, apa itu? Karena dia pernah tidur sebelumnya, Xiao Xuan tidak tahu segalanya tentang dunia luar. Secara alami, dia tidak tahu apa yang disebut aula hantu. Kemudian, Xiao Yan dengan kasar memberitahu Xiao Xuan tentang apa yang terjadi setelah dia datang ke daratan Yuanwu. Kamu bilang, gadis dari keluarga kuno itu ditangkap oleh mereka. Setelah penjelasan umum Xiao Yan, Xiao Xuan juga tahu banyak tentang daratan Yuanwu. Selain itu, karena ia memiliki warisan asal-usul surga dan jiwa manusia, sebagian besar konten yang tidak relevan langsung dihilangkan olehnya. Namun, ketika dia menyebutkan bahwa Sun Er ditangkap oleh orang-orang di aula hantu, hati Xiao Xuan masih tidak bisa menahan gejolak yang hebat. Untuk Sun Er, dia secara alami memiliki banyak kesan di hatinya. Putri kebanggaan keluarga kuno, Putri Gu Yuan, dan istri Xiao Yan sudah cukup untuk memindahkannya. Mengacu pada masalah ini, suasana hati Xiao Yan juga tidak bisa menahan beberapa kerusuhan. Napas di tubuhnya tanpa sadar bergejolak, dan semangat juang yang besar meluap keluar dari tubuhnya, menghancurkan kehampaan yang tak terlihat. Namun, pada akhirnya, Xiao Yan berusaha menekan amarahnya. Dia juga tahu bahwa ini adalah akhir dari masalah ini. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Dia perlu menggunakan kekuatannya untuk membuka semua kebenaran. Sebelum itu, marah tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali. Selain itu, orang-orang itu jelas datang untuk giok kekaisaran kuno Tuoshe, seperti keluarga jiwa asli. Xiao Yan percaya bahwa selama mereka memiliki batu giok kuno di tangan, mereka tidak berani melakukan apapun tentang Sun. Saya tidak tahu mengapa Sun benar-benar muncul di penjara mereka. Terlebih lagi, aula hantu tampak sangat akrab dengan saya. Mereka tahu setiap cara saya seperti punggung tangan mereka, seolah-olah saya berada di bawah pengawasan mereka, sepanjang waktu. Dengan menghela napas panjang, Xiao Yan dalam suasana hati yang rumit dan tidak bisa mengerti mengapa mereka tahu banyak tentang diri mereka sendiri. Menurut pendapat saya, pemahaman mereka tentang Anda harus terbatas pada semangat juang daratan. Lagi pula, jika mereka benar-benar memantau Anda sepanjang waktu, Anda mungkin telah jatuh ke tangan mereka. Terlebih lagi, dengarkan Anda, kecepatan pertumbuhan dan kekuatan tempur di wilayah barat dalam beberapa tahun terakhir juga tidak terduga. Keuntungan asli mereka secara bertahap menghilang. Sekarang Anda, bagi mereka, itu juga tidak diketahui. Haha, seringkali, hanya yang tidak diketahui yang paling mengerikan. Petik 2.
Xiao Xuan tersenyum. Meskipun dia belum benar-benar menikahi aula hantu, perasaan ini membuatnya merasa deja vu. Dengan kata lain, itu adalah perasaan reuni setelah lama absen. Aula jiwa. Nada suara Xiao Xuan sedikit berat, tapi dia mengucapkan dua kata dengan Xiao Yan dalam satu suara. Sulit bagi mereka untuk mengingat yang pertama karena mereka dapat memiliki latar belakang pengaruh yang serupa. Dalam percakapan antara dua orang itu, Xiao Yan akhirnya melihat dengan jelas di depan garis pandangnya dan di pegunungan. Di antara pegunungan dan hutan, ada kota besar yang dibangun di sini. Melihat kota kuno itu, Xiao Yan langsung senang. Dia ingin tahu lokasi geografisnya saat ini selama dia masuk ke sini. Segera, Xiao Yan datang ke depan kota. Tubuhnya perlahan diturunkan dan mendarat di gerbang kota. Pada saat ini, ada sejumlah besar orang yang masuk dan keluar kota. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan mengikuti arus orang. Setelah membayar batu roh tingkat rendah sebagai biaya masuk kota, dia dengan cepat memasuki kota. Begitu dia melewati gerbang kota, Xiao Yan bisa melihat secara langsung. Di ujung terdalam kota, di ujung lain, ada kastil kuno besar yang berdiri di kota seperti kota kekaisaran. Semua orang yang melihat kastil kuno tidak akan membantu tetapi terpesona. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang ketakutan, tapi sebaliknya, mata orang-orang itu akan jauh lebih kabur. Dalam hal ini, Xiao Yan hanya melihatnya dengan rasa ingin tahu, tidak terlalu peduli, dan langsung pergi ke kota. Pada saat yang sama, dia mendengarkan dengan seksama percakapan di antara orang-orang. Segera, Xiao Yan mempelajari informasi terpenting tentang dirinya saat ini. Wilayah utara. Ini wilayah utara. Xiao Yan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa susunan transmisi Master Surgawi Jue akan menjadi susunan transmisi negara, yang secara langsung mentransmisikannya dan Xiao Xuan ke utara. Selain terkejut di dalam hatinya, hati Xiao Yan segera tenang kembali. Jika dia datang, dia akan merasa nyaman. Apalagi wilayah utara merupakan salah satu tujuannya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Guyu pernah memberitahunya bahwa debu Haimo, sebagai tubuh Haixian, berada di wilayah utara. Selain itu, yang terakhir juga mendirikan perguruan tinggi Beihai di wilayah utara. Kini, Xiao Yan bisa langsung mengetahui tujuan selanjutnya. Haimo debu, sua-sua. Namun, saat Xiao Yan sedang merenung, beberapa sosok tiba-tiba menyerang. Bentuk tubuh yang seharusnya melewati kepala Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada saat berikutnya. Kemudian, mereka mulai mengepung Xiao Yan di jalan, adegan tiba-tiba di jalan segera menarik banyak orang yang lewat. Mereka memandang pemuda berjubah hitam yang dikelilingi oleh 5 orang dengan terkejut dan kasihan. Pada saat yang sama, di antara 5 orang, seorang pria parubaya juga memandang pria berjubah hitam di depannya dengan tatapan galak dan berkata, "Nak, kamu tidak dapat membayangkan bahwa kita akan bertemu lagi begitu cepat." Petik 2. Pria parubaya yang berteriak adalah salah satu dari 9 bintang dan setengah kaisar yang telah terguncang oleh kata-kata Xiao Yan. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, saat dia menghadapi Xiao Yan lagi, raut panik di wajahnya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, dia tampak seperti mencibir. Wei Ran tidak takut, itu terlihat sedikit berdarah, dan ini juga karena 4 tetua lainnya yang mengelilingi Xiao Yan saat ini. Keempat tetua ini sangat kuat. Di antara 4 kaisar yang bertarung, yang terkuat telah mencapai tingkat kaisar yang bertarung dengan bintang 4, dan yang terlemah juga yang kuat di tahap selanjutnya dari kaisar yang bertarung dengan 1 bintang. Formasi seperti itu dapat dianggap sangat kuat. Jika ditempatkan di antara beberapa kekuatan kelas 2, 4 kaisar pertempuran yang kuat dapat dianggap sebagai tulang punggung, dan di sini, itu hanya sebuah kota, ada 4 kaisar pertempuran yang kuat. Ini saja bisa menjelaskan kemakmuran wilayah utara. Tempat berkumpulnya yang kuat harus menjadi tempat kemakmuran. Kebenaran ini sama-sama berguna dimanapun itu. Di hadapan tangisan pria parubaya itu, Xiao Yan perlahan mendapatkan kembali pikirannya. Dia mendongak dan memandang beberapa orang di sekitarnya dengan aneh. Sepertinya dia tidak memperhatikan penampilan kelima orang ini sama sekali. Menyadari hal ini, wajah pria parubaya itu segera menjadi biru besi. Dia menatap Xiao Yan dengan kebencian, tapi dia langsung diabaikan oleh Xiao Yan. "Kalian, sepertinya aku belum pernah bertemu denganmu, tapi aku tidak tahu apa maksudmu." Mengabaikan pria parubaya itu,
Xiaoyan langsung menatap Kaisar Petarung Bintang 4 di antara 4 orang dan bertanya dengan suara datar. Nak, kamu membunuh Pang Liu sebelumnya, tapi sekarang kamu masih ingin berpura-pura. Bang, orang tua itu tidak berbicara, tetapi pria parubaya itu meraung pada Xiaoyan dengan ekspresi marah. Namun, sebelum kata-katanya jatuh, Xiaoyan mengangkat tangannya sesuka hati. Tubuh yang terakhir segera terbang mundur tak terkendali, seperti karung rusak, dan jatuh berat di ujung jalan. Bising. Kemudian Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menjadi acuh tak acuh di matanya yang gelap. Matanya menatap seorang lelaki tua berjubah brokat di depannya. Suaranya tenggelam dan berkata, "Itukah sebabnya kamu datang kepadaku? Yang mulia adalah orang kuat yang melawan kaisar. Saya khawatir tidak baik memperlakukan 1/2 kaisar seperti ini." Melihat Xiaoyan meniup pria parubaya itu di depan wajahnya sendiri, wajah pria tua itu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Menatap mata Xiaoyan, itu juga menjadi semakin dingin. Dia terlalu berisik. Mata Xiaoyan masih acuh tak acuh, dan tidak ada perubahan karena nada suara lelaki tua itu. Melihat Xiaoyan acuh tak acuh, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi suram. Dia adalah seorang kaisar petarung bintang 4 dan diabaikan oleh seorang anak laki-laki berbulu. Terlebih lagi, dia tidak tahan di depan umum. Ada dengungan dingin di hidungnya. Tubuh lelaki tua itu terkejut, dan semangat juang di tubuhnya segera beredar di meridian. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dia sangat galak dan mendominasi dengan beberapa pencapaian. Wah, aku tidak peduli siapa kamu hari ini, tetapi kamu membunuh di aken luar Aula Bei Huang terlebih dahulu, dan sekarang kamu menyakiti yang kuat, satu di aula saya. Anda harus membayar untuk apa yang telah Anda lakukan hari ini. Dengan minuman keras, tubuh lelaki tua itu segera bergegas ke depan, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan semangat juang yang melonjak segera menyembur keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, itu mengembun menjadi tombak panjang, melambaikan tangannya bersama-sama, dan menikam tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, 3 tetua lainnya juga melepaskan semangat juang mereka dan bergegas ke Xiaoyan. Ketika dia melihat 4 orang maju ke depan, Xiaoyan menggoyangkan telapak tangannya dari udara tipis, dan penguasa berat hitam gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan putaran backhandnya, dia pertama kali mengenai tombak panjang yang datang dari depan dan mendorongnya menjauh dari bawah ke atas. Kemudian, penguasa raksasa itu menyapu dan memaksa ketiga tetua yang telah memasuki jangkauan serangan keluar. Keempat orang itu saling menjauh beberapa kaki. Ketika bentuk tubuh mereka stabil, mereka menginjak kekosongan lagi. Semangat juang mereka yang kuat menyembur keluar dari telapak kaki mereka. Bentuk tubuh mereka menggunakan kekuatan untuk bergegas menuju Xiaoyan lagi. Keterampilan bertarung yang kuat dengan cepat diringkas di tangan 4 kaisar pertempuran yang kuat, dan napas yang sengit dipenuhi dengan waktu. Lihat postur ini. Jika kaisar bertarung yang kuat biasa dihadapkan seperti ini, aku khawatir mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Dalam hal ini, wajah Xiaoyan tajam. Jika bukan karena Keier, mungkin dia akan dibuat-buat dan tenang. Namun, jika dia tidak ingin orang-orang ini terlalu memperhatikan Sujiashai, dia harus maju dan mengalihkan perhatian mereka. Kali ini, jika dia tidak ditemukan oleh orang-orang ini, saya khawatir orang-orang ini telah muncul di Sujiashai saat ini. Keier berbahaya. Orang-orang di Sujiashai tidak tahu murid ajaib Keier, tetapi itu tidak berarti bahwa orang mati tidak dapat mengenalinya. Setelah dikenali, Keier mungkin menghadapi masalah yang tak terhindarkan, yang merupakan hal terakhir yang ingin dilihat Xiaoyan. Sambil memegang penguasa raksasa di tangannya, Xiaoyan menatap tajam ke 4 orang yang bergegas lagi di depannya. Semangat juang di tubuhnya perlahan beredar, memegang telapak tangan penguasa raksasa dengan kekuatan yang semakin besar. Bang! Kemudian saat berikutnya, Xiaoyan, yang berdiri di tanah, tiba-tiba menghilang. Lantai di bawah kakinya langsung pecah menjadi sepasang bubuk dengan kekuatan besar. Hampir pada saat yang sama, penguasa berat Suan yang tebal membombardir salah satu dari 4 orang. Pah! Darah mengalir keluar, dan tubuh lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Jubah brokat di dadanya hancur di bawah kekuatan besar. Penguasa besar itu langsung meninggalkan bekas penggaris sedalam 1 inci di dadanya. Satu pukulan untuk memecahkan orang tua itu. Tubuh Xiaoyan tidak ragu sama sekali. Tubuhnya berbinar-binar seperti hantu. Dia meninggalkan bayangan yang kokoh di tempatnya.
Ketika bayangan itu menyebar, tanah di jalan itu rusak, dan jalan-jalan di kedua sisinya kosong. Dua selokan yang dalam memenuhi jalan. Kerumunan itu terdiam. Hanya sekejap mata untuk melihat pemandangan itu, satu-satunya orang yang berdiri saat ini adalah Kaisar Petarung Bintang 4. Itu hanya Raja Bintang. Jika aku membunuhnya, aku akan membunuhnya. Jangankan Pang Liu, itu kamu. Aku ingin membunuhnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang tua itu tidak siap. Xiao Yan dengan mudah meraih tenggorokannya dari depan dan mengangkat lengannya sedikit, yang langsung mengangkatnya. Kata-kata di mulutnya membuat orang tua itu ketakutan. Wajahnya yang ketakutan memucat saat ini. Manajer menyelamatkanku. Merasakan niat membunuh yang dingin dari mata Xiao Yan, lelaki tua itu terkejut. Kemudian dia menyadari bahwa kekuatan orang di depannya jauh lebih baik daripada dia. Tidak heran dia begitu percaya diri sebelumnya. Ketika raungan serak lelaki tua itu keluar, Xiao Yan mencibir, membalikkan tubuhnya dan melihat ke bagian terdalam jalan. Saat ini, di kastil kuno, ada napas kuat yang menyebar keluar, dan sesosok segera keluar darinya. Targetnya adalah Xiao Yan. Tuan, ada banyak kesalahpahaman tentang acara sebelumnya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa berhenti dan duduk dan berbicara. Pada saat yang sama, momentum kuat milik puncak periode selanjutnya dari Bintang 7 Doudi juga bergegas menuju Xiao Yan. Oh, haruskah aku membiarkan orang pergi? Dengan senyum dingin, Xiao Yan meraih telapak tangan orang tua itu dan mengendurkannya. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu lepas kendali. Tapi kemudian, tepat pada saat Kaisar yang bertarung dengan Bintang 7 baru saja lega. Bang! Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, dan sebuah cambuk mengenai dada lelaki tua itu dengan keras. Perubahan mendadak di lapangan membuat wajah Kaisar Bintang 7 tiba-tiba berubah. Bentuk tubuh yang bergegas ke depan seperti kilat harus melambat. Dengan lambaian lengan baju dan jubahnya, kekuatan tak kasat mata menyapu ke depan dan menghentikan tubuh terbalik lelaki tua itu. Pada saat ini, yang terakhir hampir terluka parah. Pukulan Xiao Yan tidak hanya mematahkan tulang rusuknya di depan dadanya, tetapi juga melukai meridian di tubuh yang terakhir. Dia tidak bisa pulih dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Nak, saya menyarankan Anda harus berjuang. Setelah dengan hati-hati menjelajahi luka di tubuh lelaki tua itu, wajah Kaisar Bintang 7 yang bertarung tiba-tiba menjadi suram. Sepasang mata tua berawan menatap Xiao Yan, dan beberapa kemarahan yang mendalam muncul di matanya. Kata-kata yang bagus. Lihat saja dia di tanganku dan takut aku akan membunuhnya kapan saja. Dengan kata-kata Xiao Yan, wajah Kaisar Bintang 7 menjadi hijau dan putih. Ngomong-ngomong, kamu menyakiti orang-orang di Aula Gurun Utara berkali-kali hari ini. Kamu harus memberiku penjelasan. Meskipun dia ingin menangkap pria di depannya, Kaisar yang bertarung dengan Bintang 7 bukanlah orang bodoh. Dari gerakan Xiao Yan sebelumnya, dia bisa mendeteksi bahwa kekuatan Xiao Yan tidak berada di bawahnya. Kaisar pertempuran Bintang 7 yang begitu muda, bahkan dia melihatnya untuk pertama kalinya, dan ini membuatnya semakin takut pada yang terakhir. Bagaimana menurutmu? Aku tidak suka penampilanmu yang galak dan mendominasi. Tidak apa-apa. Dengan mencibir, Xiao Yan mencibir. Wah, kapan aku akan mendapatkan anak laki-laki berbulu darimu untuk campur tangan ketika aku bekerja di Aula Gurun Utara? Jika kamu bisa memindahkan latar belakang kekuatan yang aku takuti di Aula Gurun Utara hari ini, aku akan menelannya sendiri. Jangan coba-coba. Jangan khawatir. Aku hanya sendirian. Tidak ada kekuatan di belakangku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu ingin bertarung, datang saja. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum dan menatap yang pertama dengan mata gelap. Sepertinya dia sudah melihat melalui pikiran di hati pihak lain. Begitu kata-kata Xiao Yan jatuh, ledakan tawa meledak di antara orang yang lewat menyaksikan perang. Di bawah tawa ejekan seperti itu, sudut mulut Kaisar yang bertarung dengan Bintang 7 tidak bisa. Anak sombong. Biarkan aku mencoba. Berapa banyak keterampilan yang kamu miliki? Di ketinggian tinggi, sosok itu melintas dengan kecepatan tinggi. Namun, dalam sekejap mata, itu datang ke Xiao Yan. Ia mengayunkan kaki kanannya dan memutar tubuhnya di udara. Ada angin kencang di kaki bagian bawah kaki kanannya, yang langsung merobek kekosongan dan dengan marah melemparkannya ke kepala Xiao Yan. Kekuatan dahsyat datang dalam sekejap, seperti pukulan yang merenggut nyawa orang.
Tampaknya sangat sombong dan galak. Kemunculan tiba-tiba dari adegan ini juga menyebabkan ledakan seru di antara orang-orang di sekitarnya. Bahkan beberapa petarung yang kuat menunjukkan warna bermartabat yang dalam di wajah mereka. Meskipun lelaki tua itu terlihat tua, bagaimanapun juga, dia adalah kaisar petarung bintang 7 dengan kekuatan luar biasa. Begitu dia mulai, momentumnya bisa disebut mengejutkan. Di hadapan serangan pria tua yang sangat ganas dan tiba-tiba itu, wajah Xiao Yan sepolos biasanya. Dia bahkan tidak menjentikkan kelopak matanya. Begitu tangan kanannya berputar, lengan bajunya yang besar menyapu, dan segera melambai ke depan dengan lembut, perilakunya lembut dan tenang. Tapi dalam sekejap mata, serangan mereka adalah tabrakan yang berat. Saat ini, dengan suara ledakan yang rendah, riak energi yang bergejolak menyapu tempat di mana keduanya bertabrakan. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat menghancurkan toko-toko di kedua sisi dan mengubah segala sesuatu di toko-toko menjadi abu. Sentuhan tangan dan kakinya membuat Xiao Yan berdiri diam, dan bahkan jubah hitamnya tidak mendorongnya selama setengah menit. Sebaliknya, Kaisar Pertempuran Bintang 7 melangkah mundur dan mundur puluhan langkah. Baru kemudian tubuhnya berhenti panik. Dalam pertarungan singkat, kesenjangan kekuatan antara keduanya akan ditampilkan. Saat dia berhenti, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat mata tuanya yang gelap, menatap Xiao Yan dengan mata terkejut, dan hatinya terkejut. 8 bintang. Pada saat ini, semua orang yang hadir menatap berita dengan mata terkejut, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Secara alami ada banyak kaisar gayung bintang 8 di wilayah utara yang luas ini, tetapi ada beberapa kaisar gayung bintang 8 muda seperti Xiao Yan di depan mereka. Dalam kesan mereka belum pernah melihat sosok seperti itu di antara kekuatan manapun. Pada saat ini, orang yang paling terkejut di hati saya secara alami adalah orang kuat di puncak periode selanjutnya dari Kaisar Bintang 7 yang bertarung dengan Xiao Yan beberapa saat yang lalu. Dia berpikir bahwa bahkan jika budidaya Xiao Yan tidak lemah, itu paling mirip dengan dia, tapi untuk saat ini, kekuatan yang terakhir jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan di Aula Wilderness Utara, status 8 abadi tidak rendah. Namun, sekarang, pemuda di depannya juga seorang kaisar yang bertarung melawan 8 abadi, yang benar-benar tak terbayangkan. Setelah ini, kita harus melaporkan kultivasi dan karakteristik orang di depan kita ke tingkat atas. Pria tua itu berpikir dalam hati, menatap mata Xiao Yan, tapi dia tidak bisa menahan postur tubuhnya. Mungkin ini adalah daya tangkal yang kuat. Selama Anda menunjukkan kekuatan Anda, bahkan tulang yang paling keras pun akan melunakkan Anda. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang saya? Sadar akan perubahan di mata yang terakhir, Xiao Yan tersenyum dingin. Dia telah melihat terlalu banyak mata dan orang seperti itu. Mereka selalu suka menilai orang dari penampilannya. Ketika pukulan sebenarnya datang, mereka tidak bisa mempercayainya. Hanya dengan menekan lagi dan lagi mereka bisa bangun sepenuhnya. Batuk? Pak, saya akui bahwa apa yang terjadi hari ini benar-benar salah bagi kami. Orang-orang dengan temperamen buruk seharusnya tidak ada di istana Bei Huang kami. Tuan, tindakan ini telah membantu kami menghilangkan tumor. Benar-benar menyinggung sekarang. Saya harap Anda akan menghargai itu Hai Han. Orang tua itu melengkungkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan wajah malu. Sambil membungkuk, wajah tuanya menjadi ungu. Dia tidak percaya apa yang dia katakan. Namun, untuk menghindari masalah saat ini, dia harus lembut. Adapun akuntansi selanjutnya, selama identitas pemuda berjubah hitam di depannya ditemukan, akun baru dan lama akan dihitung bersama. Xiao Yan secara alami tidak peduli dengan pikiran orang tua itu. Jika dia bisa, dia tidak akan pernah mau memprovokasi ular lokal di sini. Alasan mengapa dia memukul mereka lagi dan lagi kali ini hanya untuk mengalihkan perhatian mereka dan mengalihkan fokus mereka dari urusan Sujiashai. Adapun dirinya sendiri, Xiao Yan tidak akan takut selama dia tidak berasal dari Hua Yuanjing yang kuat. Memegang peta di tangannya, Xiao Yan menghadap ke utara dan menginjakkan kaki di jalan lagi. Kaisar Pertempuran Bintang 7 di Kota Mati langsung di bawah tinju Xiao Yan. Yang terakhir juga dengan santai menemukan peta wilayah utara, mengenali arah dan langsung menuju utara. Gu Anda pernah berkata bahwa Debu Haimo mendirikan perguruan tinggi Beihai, yang didirikan di Laut Utara yang tak terbatas di bagian paling utara wilayah utara, tempat Xiao Yan menuju sekarang. Namun, setelah hati-hati memeriksa peta,
Xiao Yan mengerutkan kening dan menemukan bahwa apa yang disebut Aula Gurun Utara sebenarnya sedang dalam perjalanan ke Laut Utara. Selain itu, tampaknya itu masih merupakan tempat yang diperlukan. Siapapun yang ingin memasuki Laut Utara harus melewati Aula Gurun Utara. Sementara Kaisar Pertempuran Bintang 7 jatuh, Gunung Ji Utara di wilayah utara dimasukkan ke puncak gunung yang tinggi di awan. Di sini, kekuatan terbesar dari seluruh hutan belantara utara, Aula Hutan Belantara Utara, berada. Puncak Gunung Beiji seperti dipotong oleh kapak besar, meninggalkan penampang datar. Di atasnya, sejumlah besar bangunan naik ke awan, dan beberapa bangunan yang terungkap dari awan dapat terlihat samar-samar. Itu adalah aula utama Aula Bei Huang. Itu juga merupakan tempat di mana Aula Lord berada pada waktu-waktu biasa. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah kuning setengah berlutut di aula utama, menundukkan kepalanya dan mengangkat tangannya, dengan kartu giok yang rusak di antara tangannya. Tuan Kuil, baru saja, kartu jiwa tetua Li telah benar-benar rusak. Di aula, ada tahta besar, di mana banyak Warcraft diukir. Itu terlihat hidup dan terlihat sangat mendominasi. Namun, di atas tahta ini, tidak ada setengah orang saat ini, tetapi lelaki tua di bawah ini masih tidak berani gegabah dan dengan hormat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Anda perlu melaporkan ini kepada saya. Hanya seorang Kaisar Bintang 7 yang bertarung. Dia akan mati jika dia mati. Namun, kematiannya adalah masalah kecil. Yang mulia Aula Gurun Utara kita tidak boleh tersinggung. Pergi dan pesan pemimpin Aula di Tenggara dan Barat untuk mencari tahu orang yang membunuh orang ini untuk saya. Saya ingin dia tahu bahwa orang-orang di Aula Gurun Utara kita tidak bisa dibunuh dengan seenaknya. Suara agung kata-kata terdengar di aula. Meskipun dia tidak bisa mengenali di mana pembicara itu, lelaki tua yang setengah berlutut di tanah di bawah panggung itu masih menjawab ya. Segera, tubuhnya perlahan berputar dan menghilang di aula dalam sekejap mata. Dengan menghilangnya lelaki tua itu, aula menjadi sunyi kembali. Setelah waktu yang lama, tahta kosong tiba-tiba berputar. Kemudian, sesosok setengah bayam mengenakan brokat muncul perlahan. Telapak tangan yang terbuka perlahan mengepal, dan kekuatan besar di telapak tangan juga mengalir ke tubuh pria paruh baya itu. Kekuatan yang kuat mengguncang Weng berlari, dan seluruh aula bergetar seiring waktu. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang berani memindahkan Aula Bei Huang kami di wilayah utara belum melihat mereka selama bertahun-tahun. Dalam sekejap mata, itu seminggu kemudian. Di atas tebing, Xiao Yan duduk-duduk. Di sekelilingnya, 9 inkarnasi juga duduk di sini. 9 inkarnasi menyerap energi dari 3 batu roh tingkat tinggi. Hanya dalam beberapa hari, budidaya 9 inkarnasi telah menembus ke tahap akhir dari pertarungan bintang 5 melawan Kaisar. Kecepatan yang mengerikan seperti itu beberapa kali lebih cepat daripada di masa lalu, juga berkat kemanjuran batu roh tingkat tinggi. Untuk waktu yang lama, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar, matanya yang tertutup terbuka, hatinya membaca gerakan, dan 9 inkarnasi kembali ke Noumenon. Pada saat yang sama, 3 batu roh tingkat tinggi juga diambil kembali oleh Xiao Yan. Kemudian, kekosongan di satu sisi perlahan berputar, dan tubuh Xiao Xuan muncul. Hehe, anak kecil, formula avatar 9 giliranmu ajaib. Pada saat yang sama, kamu dapat meningkatkan kultivasi 9 inkarnasi ke tahap selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 5. Barisan seperti itu cukup untuk menyaingi kelas atas, sekte tingkat. Mereka saling memandang dan tersenyum. Suasana tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah. Setelah mereka berbicara dan tertawa beberapa kata, Xiao Yan mengalihkan pandangannya kembali ke tubuh ilusi Xiao Xuan saat ini, dan hatinya tidak bisa membantu bergerak sedikit. Leluhur, di makam kuno, saya melihat Anda memblokir kekuatan jiwa Lao Luo. Saya tidak tahu keadaan jiwa Anda sekarang. Saat berbicara, wajah Xiao Yan menunjukkan rasa ingin tahu. Mungkin karena dia baru bangun tidur. Kekuatan jiwa yang terakhir selalu dalam keadaan batil, yang membuat Xiao Yan tidak dapat menjelajah sama sekali. Karena itu, dia harus bertanya langsung. Setelah mendengar pidatonya, Xiao Xuanlue tersenyum tipis dan berkata, "Jika itu bagus, itu harus sebanding dengan kekuatan jiwa tingkat kelima di benua Yuanwu." Mendesis. Mendengar jawaban Xiao Xuan, Xiao Yan terkejut, tetapi ketika dia memikirkannya, dia merasa lega. Bagaimanapun, Tuan Jue adalah orang yang sangat kuat yang tiba di Guiyuan hari itu.
Xiao Xuan mendapat warisan asal jiwanya lagi. Itu normal untuk mendapatkan hasil ini. Meskipun dia masih memiliki beberapa emosi di hatinya, itu tidak sakit. Ngomong-ngomong, leluhur, karena asal jiwamu telah sepenuhnya dipulihkan sekarang, aku tidak tahu apakah tubuh fisik juga dapat dipulihkan. Cahaya di matanya menyala, dan Xiao Yan bertanya. Mendengar pidato itu, Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan terlalu sederhana. Meskipun asal-usul jiwaku telah sepenuhnya pulih, kesenjangan antara kekuatan jiwaku dan kultivasiku sendiri terlalu besar, daging kental dengan metode pemurnian biasa tidak dapat menampung kekuatan jiwa saya saat ini sama sekali. Oleh karena itu, jika saya ingin memurnikan daging, saya khawatir saya membutuhkan tubuh yang dapat menanggung kekuatan jiwa tingkat kelima saya setidaknya. Tubuh yang dapat menahan kekuatan jiwa urutan kelima, bukankah itu berarti setidaknya harus tubuh yang kuat di lingkungan sumber?" Mata Xiao Yan membeku, dan hatinya tidak bisa menahan perasaan bermartabat. Hari ini, kekuatan tempurnya tentu sebanding dengan 9 bintang yang melawan Kaisar, tetapi dibandingkan dengan wilayah Huayuan yang sangat kuat, itu sama berbedanya dengan lembah surga. Namun meski begitu, Xiao Yan tidak setengah putus asa. Dia berpikir bahwa obat itu tidak dilema yang sama. Akhirnya, itu bukan pemulihan tubuh, dan dia menyadari budidaya Santo yang bertarung dan yang kuat. Dia percaya bahwa Xiao Xuan di depannya akan memiliki hari itu. Jika dia bisa melakukan hal yang sama sekali, dia bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Selain masalah tubuh, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa dia juga membutuhkan pil tingkat tinggi lainnya dan bahan lain sebagai aids. Adapun hal-hal itu, setidaknya sekarang Xiao Yan tidak perlu terlalu khawatir. Dia masih punya banyak waktu untuk mencari bahan-bahan itu sebelum menemukan tubuh yang cocok. Untuk saat ini, prioritas utama adalah pergi ke Laut Utara dan menemukan debu Haimo terlebih dahulu. Hehe, pria kecil, selain ranah jiwa tingkat kelima, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Dalam kehampaan, Xiao Yan dan Xiao Xuan terbang ke depan berdampingan. Tiba-tiba, yang terakhir bercanda dan tersenyum, dan bentuk tubuh mereka berhenti di udara. Hah? Xiao Yan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi penasaran di wajahnya. Apa maksud para leluhur ini? Xiao Xuan tersenyum dan kemudian mengulurkan dua jari. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa besar melonjak dan mengembun dengan cepat di ujung jari, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Melihat adegan ini, Xiao Yan terkejut. Ketika dia mengambil cahaya keemasan ini, dia langsung memikirkan sesuatu. Apakah itu? Ketika Xiao Yan dikejutkan oleh spekulasi itu, dia melihat jari-jari Xiao Xuan secara acak terkulai dalam kehampaan, tetapi hanya beberapa pukulan. Kemudian dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan yang kental tiba-tiba melesat ke depan dan bertabrakan dengan gunung di kejauhan dengan kecepatan mengejar bintang dan bulan. Bang! Pada saat yang sama, Xiao Yan terkejut melihat seluruh gunung meledak di bawah segel cahaya. His! Dia tidak bisa menahan napas. Xiao Yan terkejut dan terkejut. Tanpa diduga, Xiao Xuan bisa menyingkat arai. Leluhur, kamu, hehe, itu juga berkat warisan dari Maha Guru Tianjue. Selain semua kekuatan asli dari jiwanya, saya mengembalikan yang asli dan mewarisi identitasnya sebagai penyihir arai. Mungkin juga karena saya atribut semangat juang. Singkatnya, saya juga seorang penyihir arai sekarang, haha. Pada akhirnya, bahkan Xiao Xuan terkejut. Dia menerima warisan Tuan Tianjue. Setelah penjelasan Xiao Yan, dia juga tahu sesuatu tentang Master Arai. Faktanya, keberadaan arai mage di benua Yuanwu tidak kalah dengan dukun. Hanya karena kedua belah pihak memiliki Taoisme yang berbeda, dan yang pertama lebih sulit dan lebih sulit, yang membuat arai mage secara bertahap menurun bersama. Namun, jalan kultivasinya berbeda. Ini adalah aturan daratan. Xiao Xuan telah diwarisi oleh kekuatan asli dari jiwa Master Tianjue, yang telah membuatnya menjadi arai mage. Di masa depan, Xiao Xuan akan pergi lebih jauh dan lebih jauh di jalan ini. Dia akan melakukan apa yang gagal dilakukan Master Tianjue, atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, kakek nenek dan cucu-cucu tertawa dan berbicara beberapa patah kata. Setelah Xiao Xuan memulihkan kekuatan jiwanya, dia berangkat lagi dan dengan cepat terbang ke utara. Aula Gurun Utara ditempati oleh Gurun Utara. Ada 4 Master Aula di Aula.
Aula utama ada di aula utama, yaitu Beijishan. 3 aula lainnya masing-masing menempati satu sisi, dan lokasi geografis satu sama lain membentuk kata "si". Selain aula utama aula Beihuang, 3 aula lainnya disebut timur, selatan dan barat. Fengcheng. Fengcheng adalah kota yang sangat besar di wilayah utara. Di seluruh wilayah utara, tidak dapat dikatakan peringkat pertama, tetapi juga disebut 10 kota besar teratas. Ini tidak lain, hanya karena lokasi geografisnya. Fengcheng menghadap aula timur aula Beihuang ke utara. Meskipun jauh, mereka juga ada di garis lintang yang sama. Justru karena alasan inilah kata 10 dengan terampil dibentuk antara Fengcheng dan 4 aula di aula Beihuang. Hari ini adalah hari ketika menara obsidian memasuki menara setiap 5 tahun di Fengcheng. Sampai sekarang, sudah setengah bulan sejak Xiao Yan meninggalkan Sujiazhai. Berjalan di Fengcheng, mata Xiao Yan dengan santai mengamati kerumunan orang di sekitarnya. Jubah hitam lebar itu seperti aliran air yang mengalir deras di tengah keramaian. Di tengah keramaian, Xiao Yan dengan mudah datang ke pusat kota. Di sini ada alun-alun besar. Di tengah alun-alun, sebuah menara batu hitam besar berdiri di sini, dan banyak orang berkerumun di sini. Xiao Yan dapat melihat dengan jelas melalui kerumunan. Di depan menara batu hitam, ada ruang terbuka yang besar. Kecuali di sana, tampaknya seluruh kota telah ramai oleh orang-orang. Di ruang terbuka itu, Xiao Yan bisa dengan jelas melihat sosok 3 pendeta Tao. Mereka adalah 3 orang setengah baya, mengenakan jubah brokat dan disulam dengan kata "kelaparan" yang jelas di punggung mereka. Ketiga orang ini adalah orang-orang dari aula kelaparan utara. Mata anti-inflamasi sedikit berkedip, dan tidak ada gelombang besar di hatiku. Pada tahap selanjutnya dari 3 kaisar pertempuran bintang 9, salah satu dari mereka mencapai puncak tahap selanjutnya. Kultivasi seperti itu bisa disebut yang terkuat di bidangnya saat ini. Saat ini, mata mereka terkunci rapat pada menara batu hitam di depan mereka, dan cahaya panas terungkap di kedalaman mata mereka. Xiao Yan telah berada di kota selama hampir 1 jam. Selama waktu ini, dia mendengar banyak tentang menara obsidian. Setelah mendengar berita itu, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Menara obsidian memiliki kemampuan untuk meningkatkan budidaya bagi yang kuat di Doudi. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya panas. Kultivasi selalu menjadi perhatian Xiao Yan. Hanya dengan kekuatan yang kuat dia bisa berjalan dengan bebas melintasi benua, menyelamatkan Sun Er dan menyatukan kembali suami dan istri. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia tidak akan melewatkannya dengan mudah. Meskipun tujuan perjalanan ini adalah Laut Utara, tidak masalah jika dia berhenti sebentar di jalan. Terlebih lagi, jika dia dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kultivasinya, Xiao Yan secara alami bahagia. Saya mendengar orang-orang di sekitar saya mengatakan bahwa di menara obsidian ini, banyak jiwa Warcraft yang kuat di zaman kuno disegel. Namun, setelah bertahun-tahun dipoles, jiwa-jiwa ini sudah tidak memiliki kekuatan aslinya. Bahkan jika mereka mewarisi pembunuhan tirani alami, kerusakan mereka pada manusia tidak sebaik sebelumnya. Dalam sungai panjang bertahun-tahun, karena menara obsidian, jiwa-jiwa sisa dari Warcraft ini sebenarnya terintegrasi dan diserap dengan energi antara langit dan bumi, dan akhirnya menjadi tubuh energi baru. Energi langit dan bumi yang terkandung dalam tubuh energi ini sangat besar. Jika mereka dapat diserap, kekuatan bahkan yang kuat akan ditingkatkan. Secara khusus, ada banyak kaisar petarung kuat yang berhasil menembus pencapaian mereka di menara obsidian, yang menyebabkan menara obsidian menarik lebih banyak kaisar petarung yang kuat. Oleh karena itu, adegan hari ini akan muncul di Fengcheng. Jika saya bisa memasuki menara obsidian kali ini, mungkin kultivasi saya bisa melangkah lebih jauh. Kalau begitu, saya tidak bisa mengatakannya. Dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa bertarung dengan Doudi bintang 9 di tengah perang pertama tanpa kehilangan angin. Melihat menara hitam tinggi di depannya, hati Xiao Yan menjadi semakin panas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.